Salve, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga karya belas kasih-Mu mengarahkan hati kami kepadamu, sebab tanpa rahmat-Mu kami tidak dapat berkenan kepadamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Yohanes hari ini mengisahkan tentang situasi diskusi antara imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dan penjaga-penjaga serta Nikodemus. Dalam percakapan mereka mempersoalkan tentang karya pelayanan, karya pewartaan kerajaan Allah oleh Yesus yang mereka kenal sebagai orang Nazaret dari Galilea. Dalam percakapan ini, dalam diskusi ini, mereka mempersoalkan tentang ajaran-ajaran Yesus,
tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Apakah ia ini seorang nabi? Apakah ia ini seorang Mesias yang datang untuk menyelamatkan bangsa Israel? Saudara-saudari terkasih, refleksi yang kita peroleh, nilai yang kita petik dari bacaan Injil hari ini adalah bagaimana kita harus berpikir secara objektif dan bagaimana kita harus bertindak secara bijaksana. Seringkali dalam hidup kita menilai orang lain berdasarkan statusnya, kita menilai orang lain berdasarkan pekerjaannya, kita menilai orang lain berdasarkan latar belakang hidup dan keluarganya. Bukan secara objektif dan bijaksana menilai orang berdasarkan apa yang ia lakukan. Kita tidak menilai orang berdasarkan kebaikan, berdasarkan kasih nyata yang ia lakukan, tetapi statusnya, tetapi latar belakangnya, motivasi apa yang mungkin ia lakukan dalam setiap tindakannya. Saudara-saudari, mari kita belajar dari orang banyak yang mendengarkan Yesus dan kagum terhadapnya. Juga Nikodemus yang secara bijaksana mengajak kita untuk menilai orang lain dari kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Mari kita berusaha untuk bijaksana dan objektif menilai orang lain, sehingga kita tidak seperti imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang melihat orang lain dari latar belakangnya, melihat orang lain dari statusnya, menilai dan melihat orang lain berdasarkan apa yang ada dalam seluruh hidupnya. Mari kita berusaha dalam masa prapaskah ini, menjelang masa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melihat orang lain dan untuk menilai mereka berdasarkan kebaikan-kebaikan, kasih, dan tindakan nyata yang secara bijaksana mereka lakukan. Kita berpikir secara objektif dan bertindak secara bijaksana dalam hidup kita, dalam relasi-relasi kita dengan sesama, sehingga kita juga dapat mewartakan kebaikan, berbagi kasih kepada semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Kita belajar dari Yesus yang setia untuk melayani semua orang tanpa memandang status, tanpa memandang latar belakang hidup orang tersebut. Mari kita berjuang untuk terus berbuat baik, untuk terus mewartakan kasih dan kebaikan kepada sesama. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, sumber kasih dan kebaikan, kami bersyukur dan memuji Dikau atas begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami untuk berpikir objektif dan bijaksana dalam membangun relasi kami dengan sesama. Semoga kami berpikir dan bertindak atas dasar cinta kasih yang selalu kami alami dalam hidup kami, sehingga kami juga secara bijaksana mampu untuk mewartakan kasih dan kebaikan kepada semua orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.